menyia-nyiakan Al-Quran. Di antara menyia-nyiakannya tadi kita tidak memahami dan tidak mengamalkannya. Nah, hari ini orang menyia-nyiakannya lebih parah lagi, menyia-nyiakan Quran. Bukan cuman nggak paham, bukan cuman tidak mengamalkan, tapi tidak membaca, bahkan itu lebih parah lagi. Udahlah nggak paham, tidak mengamalkan, tidak baca, itu lebih parah lagi. Quran sampai banyak laba-laba di Quran kan. Kalau nikah maharnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran yang nggak pernah dibaca sampai mati, tapi ya. Hari ini banyak orang program wakaf Quran, ya. Program berapa juta wakaf Quran ini banyak sekali. Itu jadi pertanyaan untuk saya itu orang masjid-masjid atau orang-orang yang dikasih Quran itu baca apa enggak gitu ya kan? Itu di pesantren itu sampai penuh Al-Quran itu. Nah, orang wakaf Quran itu banyak sekali. Ya bagus sekali itu tentunya. Cuman orang itu sekarang itu sebenarnya itu bukan kekurangan Quran sebenarnya, tapi kekurangan motivasi semangat mereka untuk baca Quran. Saya yakin di setiap rumah orang Islam ya itu rata-rata punya Quran. Walaupun nggak ada Quran, tapi di HP ada Quran loh yang zaman sekarang itu. Bisa, Quran itu gampang sekali untuk dibaca. Murah Quran itu. Tapi sekarang ini bukan kekurangan orang yang bisa beli Quran. Quran itu murah harganya. Tapi kekurangan orang yang mau membaca Quran. Nah, itu yang sebenarnya harus kita sampaikan kepada orang. Pentingnya kita ini memahami Quran. Di antara caranya tentunya beli Quran. Jangan Quran saja mau dibaca kalau dikasih, kalau gratis. Nah, orang itu biasanya kalau kalau ingin membaca atau mengamalkan atau menyayangi sesuatu, di antara tandanya dia akan menyayangi itu dia beli sendiri. Ya, kita suka nih sama penting, menganggap rumah itu penting, maka orang-orang berlomba-lomba beli rumah, bahkan sampai kredit rumah itu kan. Kenapa? Mereka penting ini rumah harus cepat, maka mereka kredit motor, kredit mobil, beli anaknya, dibeliin HP, dibeliin rumah, dipersiapkan rumah. Nah, tentunya kalau dia merasa Quran itu penting, dia pasti beli sendiri, dia pasti merawatnya ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua di sini menjadi orang yang mencintai Quran ya, daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, jadi tujuan kita daripada belajar Al-Quran ini ya, jadi tidak akan pernah habis ilmu Al-Quran ini kalau kita pelajari. Kita akan kembali membahas tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Summa qasat qulub. Sekarang ayat ke 75 ya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke 75. Kemarin kita membahas tentang bagaimana innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, ini kisah bagaimana dulu Nabi Musa memerintahkan Bani Israel atau orang Yahudi ya untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Dan inilah asal mula kenapa surat Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah, dari kisah ini. Ya, dari kisah ini. Bukan dari kisah Samiri ya. Tapi dari kisah ini karena bahasa Baqarah ini ada di kisah ini. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi kisah Baqarah ini memang dari kisah ini ya. Nah, sapi betina. Yang asal asbabun nuzulnya, asbab turunnya daripada ayat ini banyak di beberapa kisah Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir ya. Disebutkan ada orang itu orang kaya raya yang dia itu tidak punya pewaris, dalam arti mandul ya, tidak punya anak lah bahasanya gitu kan. Akhirnya dia ini orang kaya raya tapi tidak punya pewaris dari segi keturunan. Kenapa? Karena tidak punya anak. Tapi dia punya ahli waris dari keluarga, yakni dari anak pamannya, keponaan ya, memiliki ahli waris daripada keponaan. Maka si keponaan tadi ini nggak sabar ingin mendapatkan harta warisan daripada pamannya, sehingga dia bunuh pamannya itu dengan niat agar bisa mendapatkan menguasai warisannya. Habis dia bunuh, mayatnya dia taruh di rumah orang ya, mayatnya dia taruh di rumah orang agar dia itu dibebaskan dari tuduhan. Jadi dia nuduh orang dengan maksud tentunya biar dia selamat. Ini cara licik sekali sama dia ya. Kalau bunuh orang, kalau ada seseorang bunuh orang, itu kan pasti dicari polisi siapa pembunuhnya. Dan yang paling dicurigai tentunya orang-orang dekat biasanya kan, jadi saksinya kan. Maka caranya dia itu agar bebas tuduhan, dia tuduh orang. Biar polisi ini sibuk mencari, sibuk membuktikan si terduga ini terbunuh, atau sibuk membuktikan bahwasanya yang tertuduh itu adalah pembunuhnya. Kenapa? Karena mayatnya dia taruh di rumah orang yang ingin ia tuduh, sehingga tentunya polisi yang pertama kali diusut adalah yang punya rumah itu.
ada laporan bahwasanya seseorang terbunuh dan ternyata ditemukan mayatnya ada di rumah si fulan. Nah, itu cara licik di zaman sekarang, banyak juga orang lakukan hal seperti itu, penjahat-penjahat sekarang ya. Jadi taruhlah di rumah orang tersebut, akhirnya yang punya rumah itu dituduh pembunuh. Saking parahnya penuduhan tersebut sampai mereka ini ingin bunuh-bunuhan, sampai mau bunuh-bunuhan. Kenapa? Yang punya rumah merasa nggak bersalah. Saya nggak bersalah, saya nggak ada bunuh dia. Ini kebetulan aja mayat di sini kan, saya nggak tahu. Orang-orang warga bilang ya nggak mungkin mayat itu terbang sendiri ke sini, kata dia. Nggak mungkin mayat jalan ke sini sendiri kan, pasti kalian ini pelakunya. Akhirnya mereka berantem lah. Akhirnya turunlah wahyu kepada Nabi Musa yang mengabarkan, Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwasanya menurunkan wahyu kepada mereka, tentunya lewat Nabi Musa kan. Karena kalian nih bahwasanya ada nabi begitu loh. Nah, ada nabi yang bisa sebenarnya itu memutuskan perkara di antara mereka, sehingga Allah ilhamkan kepada orang bijak di antara Bani Israel itu untuk bicara kepada mereka. Kenapa sih kalian ribut sedangkan di antara kalian ini ada seseorang yang bijak, ada seseorang yang merupakan hamba Allah, utusan Allah yang bisa memutuskan perkara kalian. Makanya Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa pun bilang kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Maka orang Bani Israel marah. Wahai Nabi Musa, kami datang jauh-jauh ke rumahmu ini ingin mengadukan masalah kami, ingin mencari siapa pembunuhnya. Malah kau ngolok-ngolok kami, malah nyuruh cari sapi. Maksudnya apa, kata orang Bani Israel. Nah, ini sifatnya Bani Israel, disuruh Nabi tapi tidak banyak nanya, tidak mau langsung mengerjakan. Nah, ini sifatnya Bani Israel. Beda sama sifatnya Nabi, sifatnya umatnya Nabi Muhammad, ini para sahabat. Para sahabat begitu Nabi perintahkan ini, mereka tak banyak tanya, mereka langsung mengerjakan. Ya. Langsung sami'na wa atokna. Disuruh Nabi perang, waktu itu perang pergi ke Mu'tah. Nah, di antara perang Mu'tah itu ada Abdullah bin Rawahah kan. Ini ada 3.000 orang melawan 200.000 orang. Nah, lawan orang Persia apa Romawi gitu kan. Nah, maka di perang Mu'tah itu mereka 3.000 lawan 200.000. Secara naluri nggak masuk akal kan. Tapi mereka berangkat. Mereka nggak banyak tanya, wahai Nabi, nggak mungkin kami bisa melawan Persia dan Romawi. Nah, yang mana jumlah kami sedikit, kan? Kita peralatan kita nggak canggih, sedangkan mereka negara superpower yang senjatanya itu lengkap. Tapi mereka pergi tanpa mereka banyak tanya. Bahkan ketika di tengah perjalanan, di saat mereka itu mengetahui jumlah pasukan musuh di perang Mu'tah itu jauh lebih banyak, 3.000 lawan 200.000 itu kurang lebih satu orang lawan 80 orang lebih. Kalau kita satu orang lawan 80 orang itu secara zohir pasti kalah 100%, ya. Nggak mungkin 1 lawan 3 yang nggak bisa menang kita. Ini 1 lawan 80 orang yang semuanya bersenjata. Nah, tapi para sahabat nggak mundur, walaupun sebagian mereka ada yang ragu. Apakah kita ini tanya dulu pada Rasulullah bagaimana solusinya? Apa kita nggak kirim surat kepada Nabi, kirim surat ke Madinah bahwasanya kita ini harusnya kalah, nggak mungkin menang kalau jumlah mereka begini. Maka kata Abdullah bin Rawahah, kita pergi ke sini untuk mati, kata Abdullah. Ya, kita pergi berangkat dari Madinah ini untuk mati. Iskariman au mut syahidan, ke bahasa orang-orang dulu. Iskariman, hiduplah mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Kita pergi dengan menang dengan membawa kemenangan atau mati syahid. Jadi kita ini pergi bukan untuk menang, tapi hanya untuk 2 pilihan saja. Kalau nggak menang ya kalah. Kita perang bukan dalam dasar harus menang, tapi dalam 2 pilihan hidup mulia, yakni menang ataupun kita ini kalah mati syahid. Nah, itu yang mereka harapkan. Akhirnya mereka berangkat di perang Mu'tah tersebut, yang mana sahabat itu banyak yang meninggal dunia. Di antaranya ada Ja'far At-Thayyar. Ja'far At-Thayyar itu Ja'far bin Abi Thalib, ya, termasuk sepupunya Nabi, ya. Sepupunya Nabi namanya Ja'far bin Abi Thalib, yang mana Ja'far ini saat itu memimpin pasukan itu disuruh memegang bendera, ya, bendera Islam, bendera perang saat itu. Maka datang orang kafir ini ketika Ja'far ini megang bendera pakai tangan kanan, disabet tangan kanannya, putus tangan kanannya.
Sama Ja'far ini nggak tumbang, Sayyidina Ja'far ini langsung diambil lagi bendera pakai tangan kiri biar nggak jatuh. Sama orang kafir itu dipukul lagi tangan kirinya, sehingga tangannya tuh langsung dia tuh megang bendera tuh begini, pakai apa? Pakai sisa tangan itu, begini. Jadi saking tidak ingin bendera tuh jatuh, sehingga dijuluki Ja'far at-Toyar. Toyar itu artinya burung. Ja'far si burung. Kenapa dijuluki si burung? Karena seperti burung yang terbang gitu. Jadi pakai sayap megangnya, bukan pakai tangan. Ya. Kemudian juga sahabat itu banyak yang meninggal dunia kan. Ada Zaid bin Harisah juga. Kemudian yang bendera yang akhirnya giliran terakhir itu kepada Abdullah bin Rawahah yang akhirnya meninggal dunia juga. Kemudian yang akhirnya dilanjutkan oleh Khalid bin Walid yang akhirnya membawa pasukan tersebut seri ya. Jadi perang Mu'tah itu seri, nggak kalah nggak menang. Kenapa? Karena orang kafir itu takut juga mereka. Kenapa? Karena Khalid bin Walid saat itu berhasil bikin strategi acak, kayak zigzag begitulah. Jadi strateginya itu pertama kanan, pindah ke kiri, kiri pindah kanan, depan pindah belakang, tengah pindah, pokoknya pindah-pindah lah. Jadi orang kafir tuh ngelihat, loh ini kok pasukannya banyak sekali. Karena kanannya beda, tadi beda terus orangnya. Ini umat Islam banyak sekali. Akhirnya orang kafir mundur. Akhirnya Khalid bin Walid pun berhasil membawa pasukan kembali ke Madinah. Dan sejak saat itulah umat Islam disegani oleh seluruh dunia saat itu. Kenapa? Karena ternyata Arab luar biasa. Jangankan pasukan kafir Quraisy yang kecil-kecil atau kabilah Arab lain yang kecil-kecil, Persia saja kalah sama mereka. Persia saja down, balik, takut, mundur mereka dengan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah perdananya Khalid bin Walid mimpin pasukan Islam selepas masuk Islam. Jadi makanya yang megang bendera pertama bukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu hanya menggantikan ketika tidak ada lagi yang bisa megang bendera. Nah, jadi memang pertama kali masuk Islam langsung pertama kali mimpin pasukan dan berhasil membawa kemenangan lah bahasanya. Sementara itu menang walaupun kita seri kan, tapi itu sebenarnya menang. Kenapa? Pasukan kafir mundur. Nah, jadi Khalid bin Walid itu terkenal panglima yang tidak pernah kalah. Ya, Khalid bin Walid itu ya, orang yang jago berkuda, tidak pernah kalah, memang cerdas sekali. Kayak apa rupanya? Mudah-mudahan kita ketemu nanti di akhirat ya. Lihat sendirilah bagaimana mereka itu ya. Yang pasti ganteng lah ya, orang Arab ya. Bisa beda lah sama kita. Tapi kita semua insya Allah ganteng juga di sana. Jelek ini di dunia aja kita ini. Hidung PC hitam ini kan di dunia aja. Kalau manusia mati itu kita meninggalkan jasad ya. Manusia kalau mati kubur itu meninggalkan jasad. Jadi kita di padang mahsyar disuruh tuh arwah, bukan kita. Jadi hari ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hanya sibuk memperbaiki kulitnya, bedak-bedakan, skincare, sabun muka dan lain sebagainya, cuman sebentar ya. Hari ini orang itu jerawat dikit timbul, bisul dikit timbul aja udah sawan dah. Udah ndak pede dah. Kan? Padahal cuman sebentar. Tapi dalam amalnya, dalam akhlaknya, dalam sholatnya ada kutel pun tak peduli dia. Ya kan? Ada cacatnya, ada tidak pun tak peduli. Padahal itu yang hari itu akan kita bawa. Akhlak itu yang akan kita bawa nanti kalau kita mati. Sedangkan jasad ini yang kita bawa ini cuman sampai dikubur saja. Di dunia sampai dikubur dimakan cacing, udah selesai. Nah, nanti di akhirat nanti kegantengan kita tergantung daripada amal ibadah kita masing-masing ya. Yang ahli surga ya ganteng-ganteng insyaallah ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi kisah tadi jauh sekali gitu bahas tadi apa tuh? Tentang Bani Israel yang banyak tanya ya, tidak mau menjalankan perintahnya Nabi mereka langsung. Beda sama sahabat yang langsung menjalankan perintah Nabi tanpa banyak tanya ya. Dulu Umar bin Khattab itu pernah nyuruh Hasan bin Sabit waktu itu. Jadi saat itu ada kayak gunung, ada kebakaran gitu, kayak ada gunung berapi sehingga apinya itu nyembor mau nyerang Madinah begitulah. Jadi sama Sayyidina Umar suruh seorang sahabat kalau nggak salah Hasan bin Sabit, suruh usir kata Umar, usir itu apinya. Bingung sahabat, bagaimana cara saya ngusir api katanya, ini bukan kucing. Kalau kucing bisa kita usir, tapi dia tak banyak tanya, beliau itu langsung mengusir api itu, benar lari ya gitu. Kenapa? Karena tahu ini perintahnya Umar bin Khattab. Dulu Amr bin As ketika mimpin Mesir itu ada di Mesir itu ada Sungai Nil namanya. Jadi Sungai Nil ini entah apa, pokoknya ada kayak keramat gitu. Jadi kalau seandainya tidak masang tumbal orang-orang Mesir itu, ini sungai ini tidak mau mengalir airnya, kering.
Sedangkan sumber air di zaman itu tuh cuman ada Sungai Nil. Tak ada PDAM zaman itu. Nah, jadi kalau udah kering Sungai Nil tuh habis mereka tuh, pusing malah mereka. Akhirnya sama mereka setiap tahun sekali mereka itu masang tumbal perempuan cantik, gadis cantik, mereka tumbalkan, mereka sembelih buat Sungai Nil. Nah, jadi Sungai Nil ini memang bukan kayak kita Laut Selatan misalnya ya. Kalau Laut Selatan ini masih sajen-sajen biasa lah, masih kambing, kepala kambing, masih ayam lah. Kalau Sungai Nil ini bukan kepala kambing, ini perempuan nafsu mereka gitu kan. Kalau kita ini masih kepala kambing pun boleh lah, ayam pun boleh lah, gorengan pun boleh lah. Kalau jin-jin Pontianak ini kan, kalau jin Mesir ini harus perempuan gitu kan. Jadi laporlah Amr bin As ini kepada Sayyidina Umar yang saat itu jadi khalifah ya, karena Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat kan. Maka Amr bin As melihat ini tidak benar, ini praktek ini tidak benar ya, tak benar ini, sesajen ini tidak benar. Akhirnya Amr bin As ini mengadu, kirim surat kepada Umar bin Khattab yang ngirim surat. Saya tidak tahu berapa lama sampai surat itu dari Mesir ke Arab Saudi karena tidak ada WhatsApp ya. Nah, tapi kirim surat. Ini pelajaran juga untuk kita. Ternyata mengirim surat itu ya, WhatsApp lah yang sekarang ya. Itu ada dalilnya juga di zaman Nabi itu ya. Di zaman sahabat ya, kirim surat. Ya. Kok zaman, tapi kalau zaman kan pakai surat ya, jangan pakai surat. Makanya kalau kami itu di pesantren itu, di pondok-pondok atau di dalam dakwah itu, biasanya ada masih di India itu ke ngirim surat kepada ulama atau kepada perwakilan mereka di Indonesia. Mereka tuh ngirim pakai surat, pakai tulisan tangan, kirim surat gitu. Jadi tidak pakai WhatsApp, tidak pakai HP, pakai kirim surat. Entah pakai pos, pakai apa gitu ya. Kenapa ya? Karena masih ingin mengamalkan itu mungkin kan, masih ingin mengamalkan surat-surat zaman Nabi itu. Karena zaman Nabi itu sering sekali ngirim surat kepada kaum Kisra, kepada kaum Persia. Nah, jadi kirim surat lah Amr bin As ini kepada Sayyidina Umar. Akhirnya sama Sayyidina Umar itu kirim surat balik kepada Amr bin As, tulis kirim surat ini kepada Sungai Nil. Sampaikan surat ini kepada Sungai Nil. Ini tak masuk akal juga perintah Umar ini. Ini kok kita disuruh ngirim surat ke Sungai Nil. Nah, jadi surat itu dilipat sampailah kepada Amr bin As. Akhirnya Amr bin As ini ngelemparlah surat itu kepada Sungai Nil. Sekali dilempar ke Sungai Nil, langsung Sungai Nil yang kering tadi langsung mengalir air lagi tanpa adanya sesajen tadi. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah, wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalir karena Allah maka mengalirlah, kata Sayyidina Umar bin As. Kalau tidak, tak tahu lah, kok tadi diancam sama Sayyidina Umar kan. Akhirnya mengalir karena Allah gitu. Sampai sekarang Sungai Nil selalu mengalir. Di antara sebabnya tadi itu, Sayyidina Umar kirim surat menghilangkan, di antara cara untuk menghilangkan kesyirikan. Jadi banyak perintah yang masuk akal ya dari zaman Nabi itu. Kalau kita baca kisah itu banyak sekali perintah yang tidak masuk akal. Tapi intinya itu bukan masuk akal tadi, masuk akal agama itu bukan pakai akal ya, tapi pakai dalil, perintah. Jadi kalau Allah perintahkan kita kepada ini, jangan nanya untuk apa gitu Bang. Kalau Allah suruh kita sholat, jangan nanya untuk apa. Makanya ulama-ulama tuh kurang suka sebenarnya kalau orang itu terlalu mengait-ngaitkan sholat sama kesehatan. Sholat ini penting, misal orang mendakwakan sholat kepada orang kafir ya. Sholat ini penting, kenapa sholat ini bisa menyebabkan darah kita ini turun ke kepala, bisa menyebabkan kita ini sehat, macam-macam. Ya sebenarnya ya bagus, cuman kan sebenarnya sholat itu paling penting itu karena perintah Allah, bukan karena sehat, bukan karena kita ini bisa ini. Kenapa? Karena kalau mau sehat senam ya sekalian gitu kan. Nah, bukan sholat sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kita sholat dan lain sebagainya karena perintah Allah, bukan karena masuk akal apa tidak. Karena hari ini saya lihat di ada banyak sekarang itu ada ulama atau kiai bahkan ya yang dikiaikan sama orang itu ngomong begini nih di ceramahnya, agak baru-baru sih namanya, agak baru benar ceramahnya, ngomong gini. Jadi katanya kalimat tauhid itu bukan maknanya kalimat la ilaha illallah, tapi kalimat tauhid itu artinya adalah menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, kata dia. Di zaman dulu yang dipahami orang, kata dia, kalimat tauhid itu adalah menjaga persatuan. Entah kenapa di zaman sekarang dipahami kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ia juga mengatakan katanya, karena tidak masuk akal kalau orang masuk surga hanya karena kalimat la ilaha illallah. Tidak masuk akal, kata dia. Nyebutkan kalimat la ilaha illallah. Itu
Kenapa ya? Itulah di antara ciri liberal ya. Di antara ciri liberal atau sekuler itu, kalau kita lihat itu adalah suka agama itu dirubah-rubah karena akal. Jadi kalau bapak ibu ngelihat mungkin di YouTube atau di mana, orang yang Quran atau perintah-perintah dalam agama itu diselewengkan pakai dalil akal, itu jangan diterima. Kenapa? Itu liberal biasanya. Ya. Kenapa? Karena kita memahami agama ini pakai akal, tapi akal yang berdasarkan Quran dan hadis. Tidak boleh Quran hadis kita rubah karena lebih mendahulukan akal. Karena makna kalimat tauhid jelas kalimat la ilaha illallah. Persatuan itu bahasa Arabnya bukan tauhid tapi ittihad. Kalau kita di luar negeri itu ada Persatuan Santri Indonesia misalnya, Ittihadut Tullabil Indonesia, Persatuan Santri Indonesia, ittihad. Sedangkan tauhid itu berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu, artinya mengesakan, menjadikan sesuatu itu satu, yakni mengesakan. Jadi tauhid itu artinya mengesakan Allah. Dan dalam hadis jelas, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, wajib baginya surga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Begitu pula hadis-hadis yang lain. Dalam Bukhari juga, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalika illa dakhalal jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali kemudian dia mati atas kalimat tersebut, kecuali dia pasti masuk surga. Jadi itu jelas kalimat la ilaha illallah, bukan tauhid lagi. Bukan bahasa hadisnya, bukan tauhid lagi, tapi kalimat la ilaha illallah. Apakah ini masuk akal orang masuk surga karena ucapan orang masuk surga? Apakah masuk akal? Masuk akal tak? Masuk akal, karena zaman sekarang banyak orang masuk penjara gara-gara mulut. Ya kan? Banyak orang berkelahi, berbunuh gara-gara mulut. Nah, kalau tidak percaya yang ngomong itu, kalau bilang gara-gara ucapan kok masuk surga, nah, cobalah bilang ke bininya, aku mau kawin lagi misalnya. Kalau bini tak marah, bilang nggak, wahai istriku, tadi saya kawin lagi sama orang. Gitu. Mohon maaf ya, misalnya gitu. Pelan-pelan, marah ada istrinya, cerai itu habis itu. Hanya gara-gara ucapan suami istri kelahi biasanya. Hanya gara-gara ngomong. Nah, sayang nggak sama aku bang, katanya. Sayang, kata lakinya. Cantik nggak aku bang? Cantik, gitu suami ya. Gara-gara itu bisa berkelahi ya. Hanya gara-gara ucapan. Jadi ucapan itu tidak sepele. Di samping itu, tentunya yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah bukan cuman ngomong saja, tapi dalam hadis lain disebutkan yusaddiqu qalbuhu lisanahu, hatinya membenarkan lisannya. Dalam arti apa? Tidak munafik. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah keluar dari hati, bukan cuma dari tenggorokan saja. Karena itulah di zaman Nabi orang munafik fidarkil asfali minan nar dalam Quran. Orang munafik itu masuk neraka paling bawah. Orang munafik di zaman Nabi mereka juga sholat jamaah, mereka juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apakah mereka masuk surga? Tidak, masuk neraka paling bawah bahkan. Nah, jadi masuk akal kalimat la ilaha illallah menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Di hadis lain Bukhari disebutkan tadi, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati atas kalimat tersebut kecuali dia masuk surga. Maka Abu Dzar nanya kepada Nabi, wa in zana wa in sarok. Walaupun seseorang tadi yang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia berzina wahai Nabi, walaupun dia mencuri wahai Nabi, kata Nabi wa in zana wa in sarok, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, sampai 3 kali Abu Dzar mengulangi itu dan 3 kali Nabi jawab begitu. Masuk akal tak sebenarnya? Masuk akal. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Semua yang diantara kita pasti masuk surga kalau kalimat ini kita bawa sampai mati, sebagaimana hadis tadi, summa mata ala zalik, kemudian dia mati atas kalimat itu. Kalau semua di sini mati masuk dengan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga, walaupun tak ada yang sholat, walaupun misalnya na'udzubillah mencuri, berzina, misalnya ada orang yang begitu ya, dia pasti masuk surga. Tapi kan dia tidak tahu transit dulu apa tidak. Ada orang ke neraka, ada orang masuk surga langsung. Ada orang masuk surga susah sekali, merangkak-rangkak dia menuju surga. Ada orang yang masuk ke dalam surga dia transit dulu.
Transit kemana? Ke wisata air panas namanya. Bukan neraka, tak boleh ngomong neraka kasar. Wisata air panas, wisata api panas juga ada, air panasnya juga ada di bawah itu. Nah, karena orang zaman sekarang suka pemandian air panas kan. Nah, di neraka itu juga ada pemandian air panas itu juga ada. Tapi panasnya na'udzubillah lah ya. Ya. Kenapa? Karena surga itu paling ujung ya. Surga itu perjalanan terakhir manusia. Di antara surga itu ada jembatan Sirat, di bawah Sirat itu nanti ada neraka. Jadi orang pasti ke surga, pasti menuju surga orang Islam. Beda sama orang kafir. Orang kafir langsung ke neraka tanpa ke surga. Tapi kalau orang iman itu perjalanannya pasti menuju surga. Hanya saja nanti dia melalui lika-liku. Kalau dia gagal dia masuk ke dalam neraka. Semoga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa transit ya. Kemudian ya, kita lanjutkan. Jadi intinya jangan banyak tanya lah. Akhirnya orang kafir Bani Israel tadi banyak tanya. Oh, bukan orang kafir, orang Bani Israel ya, Bani Israel. Bani Israel kan di zaman Nabi Musa ya tidak kafir. Bani Israel tadi akhirnya selepas melalui pertanyaan yang panjang kepada Nabi Musa sampai 3 pertanyaan, bagaimana bentuk sapi betinanya, bagaimana warnanya, bagaimana bentuk detailnya. Akhirnya Nabi Musa jawab. Akhirnya walaupun hampir mereka tidak melakukannya, tapi akhirnya mereka juga tetap menyembelih sapi betina tersebut, yang akhirnya mendapatkan sapi itu di tangan orang yang hanya punya satu sapi kesayangan. Satu-satunya sapi itu ya sapi yang diciri-cirikan oleh Nabi Musa tersebut. Yang dia mau jual sapi itu kalau dihargai dengan emas sepenuh kulit, baru dia mau jual sapi tersebut. Akhirnya dibelilah sapi tersebut dengan harga yang sangat mahal. Maka di riwayat lain yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya seandainya Bani Israel tidak banyak tanya, mereka sembelih sapi betina model macam apapun sebenarnya itu bisa. Hanya saja karena mereka banyak tanya, akhirnya jadi begitu kan. Ya, jadi akhirnya begitu. Sebagaimana peraturan di sekolah, kadang peraturan itu simpel saja, tapi karena banyak tanya di detail-detail kan akhirnya jadi susah peraturan itu kan. Akhirnya mereka sembelih sapi tersebut. Akhirnya perintah Allah dalam Quran Al-Baqarah 74 ini, faqul nadribuhu bi ba'diha, maka kami katakan idribuhu, pukullah orang mayat tadi. Faqul nadribuhu, maka aku katakan idribuhu, pukullah al-qatil, yakni orang yang meninggal tadi, jenazah tadi yang mati dibunuh tadi, bi ba'diha, dengan sebagian daripada sapi betina. Dengan sebagian daripada sapi betina. Jadi ada anggota tubuh sapi tersebut diambil, lalu entah ini tidak dijelaskan, entah tulangnya, entah kakinya, entah ekornya, tidak dijelaskan. Karena mungkin di antara hikmahnya tidak dijelaskan bagian apa itu. Mungkin kalau seandainya dijelaskan, bisa-bisa sama orang sekarang dianggap keramat ya, jangan ya. Misalnya seandainya dipukul pakai ekornya sapi misalnya, di hadis di ayat ini, itu bisa-bisa zaman sekarang harga ekor sapi itu mahal, bisa-bisa. Bahkan bisa-bisa nanti sapi itu tak punya ekor lagi sekarang, dipotong orang kan, karena dianggap keramat sama orang. Zaman sekarang tuh memang banyak sekali, dikit-dikit keramat ya. Di India sekarang sapi itu keramat, sapi betina itu ya. Di India itu hanya boleh makan sapi jantan dan kerbau, tidak boleh menyembelih sapi betina. Ya. Termasuk tidak boleh meras susu sapi betina. Kalau di India kita menjumpai banyak sekali susu, itu bukan susu sapi tapi susu kerbau. Ya. Nah, jadi sapi dianggap keramat karena tetesan daripada Dewi apa mbuh, wallahu alam. Nah, jadi akhirnya dipukullah mayat tadi pakai anggota sapi tersebut. Akhirnya mayat tadi hidup lagi, bangkit, dan dia mengatakan yang telah membunuhku adalah si fulan ibnu fulan, anak daripada saudaraku. Akhirnya orang-orang pun datanglah kepada si keponakan yang membunuh tadi, walaupun dia tidak mengaku, tapi akhirnya ditangkap oleh warga ya. Kenapa ya? Karena itu sudah jelas sih, sampai orang itu sampai hidup lagi kan. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah menghidupkan orang yang mati, wa yurikum ayatihi, dan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada orang Bani Israel, la'allakum ta'qilun, agar kalian tuh mikir gitu Pak. Jadi Bani Israel itu banyak sekali mukjizat Nabi yang Allah tampakkan kepada mereka. Termasuk Nabi yang punya banyak mukjizat adalah Nabi Musa. Bahkan tongkat Nabi Musa itu jadi apa-apa bisa itu kan. Tapi apakah menyebabkan Bani Israel itu beriman? Tidak. Karena keras hati mereka. Di ayat 75 ini, Tsumma qasat qulubukum, kemudian keraslah hati-hati kalian,
mim ba'di zalika, selepas hal tersebut. Selepas Allah menghidupkan mayat tersebut, begitu pula selepas tanda-tanda yang telah kita bahas sebelumnya itu ya, yang ada mereka disambar petir hidup lagi, yang ada jalan laut merah ketika Fir'aun lewat dibelah oleh Allah, ketika banyaklah mukjizat yang Allah tampakkan kepada mereka. Tapi apa kata Allah? Summa qasat qulubukum min ba'di zalika, hati kalian itu Bani Israil itu keras. Fahiyakal hijarah, hati itu seperti batu. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Jadi hati itu keras. Kalau ada orang dinasihati orang tuanya, dinasihati gurunya, dinasihati ustadznya, dinasihati oleh siapa saja, tidak berubah-ubah, masih tak mau sholat, masih suka nak mencuri misalnya, masih suka nak ngomong kasar misalnya, itu namanya hati itu keras, tidak bisa ditembus oleh nasihat, begitu kan? Itulah sifatnya Bani Israel. Sedangkan sifatnya orang beriman itu kalau dengar nasihat, dengar kebaikan, dia bisa berubah. Maka Allah jelaskan hati mereka kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Jadi Allah jelaskan hati mereka dengan dua penjelasan. Pertama batu, kedua lebih keras daripada batu. Ini pilihan yang dua ini sulit, sama-sama keras. Jadi Allah nggak menjelaskan hati mereka seperti batu atau air. Tapi Allah jelaskan hati mereka ini, hati kalian Bani Israel itu kayak batu atau lebih keras daripada batu. Ini sama seperti orang kalau ngomong misalnya, "Wena, kamu jangan main-main dari tower, atau jangan main di tempat yang tinggi. Kalau kau jatuh cuma dua pilihan. Kalau tidak mati masuk kubur." Misalnya ini kan sama-sama pilihan yang susah. Atau kalau kau ngebut-ngebut itu kalau tidak mati masuk rumah sakit. Nah, ini sama-sama pilihan yang dua-dua itu susah. Inti itu kamu tuh celaka kalau main-main gitu, Pak. Nah, sama seperti Bani Israel ini kasih pilihan seperti itu. Hati kalian itu kalau tidak keras macam batu atau lebih keras lagi. Istilahnya kayak orang ngomong itu, orang di Indonesia ini kan kulitnya kalau tidak hitam putih ya. Nah, kalau di Afrika kulit orang itu kalau tidak hitam ya hitam legam gitu. Cuman dua pilihan, hitam legam misalnya kan. Nah, ini Allah kasih pilihan begitu. Hati kalian itu macam batu atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya daripada batu itu yatafajjaru, ada yang memancar, minhu daripadanya, al anhar, sungai-sungai. Ataupun ada yang memancar air, seperti memancarnya sungai, mengalirnya sungai gitu ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya daripada batu-batuan tersebut, lama yashaqqaqu, tatkala terbelah, fayakhruju minhul ma, keluar daripada batu tersebut air. Maknanya apa? Air saja, batu saja yang sekeras itu masih ada airnya, masih bisa mengalir air, masih bisa mengalir air sungai. Bahkan ada batu yang kalau dibelah masih bisa mengeluarkan air. Bapak kalau lihat di rintikan hujan, itu di bawahnya kalau ada batu atau semen, biasanya ada lubang, ada bolong-bolong. Batu saja masih bisa bolong, maknanya begitu. Masa hati kita tak bisa bolong? Tidak ada otak manusia itu keras macam batu. Batu saja dirintiki hujan berkali-kali, batu pantai dan lain sebagainya, bisa terkikis, apalagi otak kita. Maknanya apa? Jangan berhenti bekerja keras, jangan berhenti berusaha, insya Allah akan ada jalannya. Batu saja yang keras bisa dilubangi, masa otak kita dan hati kita tidak bisa dilubangi. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara batu tersebut ada yang jatuh min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi ada batu yang turun dari tempat yang tinggi ke bawah karena takut kepada Allah. Ini makna tersebut agak samar. Batu ini turun karena takut kepada Allah. Bukan samar sih, maknanya janggal untuk kita mungkin. Batu tersebut jatuh atau turun karena takut kepada Allah. Maka sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan dengan hal lain, dengan majas. Ada yang mengatakan ini kenyataannya, yakni batu tersebut benar-benar takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi maknanya batu tersebut, intinya makna yang dipakai ulama,
maknanya tersebut batu tersebut benar-benar takut kepada Allah. Karena banyak makhluk di muka bumi ini, pohon kelapa dan lain sebagainya itu menangis zikir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, aku pernah melihat dulu ketika sebelum menjadi nabi, ada batu yang memanggil aku wahai Rasulullah gitu, kata Nabi. Dan aku tahu posisi batu itu di mana, kata Nabi. Nah, jadi zaman dulu bahkan ada pohon Nabi kencing. Ketika Nabi kencing itu, pohon itu langsung menutupi Nabi. Nah, tanah itu langsung terbuka tanahnya. Ketika Nabi kencing itu, Nabi buang air kecil itu langsung tanahnya itu berlubang. Ketika Nabi selesai buang air kecil, tertutup lagi tanah tersebut dan pohon tadi terbuka lagi. Menandakan apa? Hakikatnya pohon, batu, binatang-binatang yang hari ini kita lihat diam, hari ini kita lihat tidak tahu apa-apa, hakikatnya mereka sedang berzikir kepada Allah. Karena semua makhluk hidup selain manusia dan jin itu semua suci, itu semua taat kepada Allah. Hanya manusia dan jin dan setanlah yang hari ini berani mendurhakai Allah ya. Semoga kita semua diberikan kepahaman, bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Tutup doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.